Theo tersenyum dan mengusap pipi Yen. Seram yang jelas hari ini aku sangat spesial. Kau tahu apa yang membuatku mau tinggal bersamaku? Apa? Karena aku mencintaimu. Kau cinta pertamaku, gadis pertama yang kubawa untuk tinggal bersamaku. Bahkan gadis pertama yang membuat aku cinta mati padamu. Aku tidak ingin kau pergi, Yen. Ucap Theo sambil menatap iris coklat Yen yang begitu dalam. Ratapan Theo seolah membuat hati Yen berdesir hebat. Aku tahu kau membenciku dan aku bukanlah orang yang baik, tapi aku mencintaimu cukup menjadi gadis yang baik sebelum kau membenciku. Hal itu sudah membuatku sangat bahagia. Ian menahan rasa yang memeluk Taeyong sekarang juga karena Pak Preto harus mengatakan kata-kata itu. Ian lebih menyukai Taeyong yang kejam karena hal itu lebih mudah membuatnya menjadi benci. Tapi jika Taeyong seperti ini, justru hal itu membuat rasa dendam dan benci Ian mengikis terhadap Taeyong. Saat ini Taeyong kembali menatap wajah cantik Ian yang menyentuh wajah itu dengan pelan. Malam ini kau sangat cantik, bahkan bersama pria yang berada di pesta tadi melirikmu. Sepertinya tidak masih banyak yang lebih cantik bagiku, kau yang paling cantik. Bajingan, kumohon jangan tunjukkan senyuman penuh ketulusan yang aku akan semakin jatuh cinta padamu. Dia menyingkirkan tangan Ian dan pipi Ian kemudian tersenyum. Selamat malam, kau bisa istirahat dan kembali ke kamarmu. Ada apa? Terima kasih untuk malam ini. Ada, aku menyukai pestanya. Tapi sambil menghindari kontak mata dengan Taeyong. Taeyong tersenyum. Dia tahu apa yang kalian hanya saja gadis saat ini gengsi mengatakannya. Dia menarik dagunya dan dengan pelan agar menatapnya saat ini. Saatnya mereka sedang berhadapan, ada yang melihat kabut gairah di mata Ian. Wajah Ian memerah, kemudian Taeyong mengusap bibir Ian dan meluk bibir dengan penuh gairah. Ian menerima gimana Taeyong begitu menuntut itu. Kasar diberikan oleh Taeyong yang menyukai lidahnya dan disambut dengan baik oleh Taeyong dan mereka saling mengeksplor. Kemudian Taeyong melepaskan tautan bibirnya, wajah Ian sudah memerah dan bibirnya bengkak karena ulah. Taeyong mengusap bibir Ian lalu mengacupi sepanjang gadis itu dengan sensual. Ian memejamkan matanya menahan gairah yang ingin meledak. Tangan Ian turun mengusap paha dan mencintal itu. Taeyong mengendong lalu keluar dari mobil. Taeyong turunkan aku malu dilalui para main. Ini rumahku yang berarti rumahku juga, aku tak perlu malu. Taeyong tersenyum Ian mengeluarkan kakinya di pinggang. Taeyong sudah menyembunyikan wajahnya di dada bidang Taeyong yang merasa malu saat melewati beberapa maid wanita. Namun Taeyong melenggang dengan santai lalu menaiki tangga. Seorang maid yang bernama Gila mencolek lengan temannya. Tiba di kamar mereka melanjutkan cicilan panas yang sempat tertunda. Ian bersadar bahwa dia saat ini berada di dalam kamar Taeyong yang bernuansa gerei. Namun saat ini bukan waktu yang tepat untuk menikmati interior kamar karena gairah keduanya sedang menggebu-gebu. Taeyong kemudian langsung merebahkan Dou Ian di atas ranjang dan melepas gaun yang melekat di Dou Ian dengan tidak sabaran. Ian juga menarik paksa dari si Taeyong serta jas pria itu.
Ya sudah, kita tidur saja. Aku tidak mau kau kelelahan karena aku. Theo melepaskan dan menarik selimut yang tutupi keduanya. Theo memeluk Ian dan mengambil selimut coklat gadis itu dengan lembut. Aku mencintaimu, selamat malam. Theo kemudian mencoba Ian. Ian tidak menjawab apapun, namun Theo tetap tersenyum dan langsung memejamkan matanya. Aku juga masih mencintaimu, selamat malam. Ian memandang pemandangan halaman mansion melalui jendela kamar yang terletak di lantai 2. Ian berada di kamarnya saat ini, sedangkan Theo sudah berangkat sejak tadi pagi ke kantor. Theo tidak mengizinkan Ian pergi kemanapun tanpa izin dari Taeyong atau bersama Taeyong. Hasil Ian seharian hanya berada di rumah, padahal cuaca hari ini sangat cerah. Tak terasa Ian berada di tempat ini sudah 2 minggu dan dia tidak diperlakukan lagi ke Tuan Putri, namun menjadi putri tidak terlalu menyenangkan. Apapun yang Ian inginkan dalam detik ini juga akan dikabulkan oleh Taeyong. Jika Ian ingin berfoya-foya dan shopping, tinggal menggesek berkat yang diberikan oleh Taeyong saja. Apakah Anda bosan di dalam, Nona? Ya, Vic, jadi aku memutuskan untuk turun. Di mana semua pada main. Mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, Nona. Benarkah? Apakah Taeyong masih lama pulang? Victoria tersenyum. Tuan Sian biasanya akan pulang saat sore hari itu pun jika tidak ada meeting. Tapi hari ini Tuan Sian akan pulang lebih awal. Iya, karena tidak jika di kantor setelah teringat dengan calon istrinya di rumah, yaitu Anda, Nona. Jawab Victoria. Hal itu membuat Vivian melengkung membentuk senyuman. Ia sama sekali tak pernah, dan Anda adalah gadis pertama yang dibawa Tuan Sian ke rumah ini. Sungguh Anda gadis yang sangat beruntung. Ia hanya diam. Kenapa dia merasa dirinya spesial? Ternyata itu memang fakta. Taeyong tidak pernah membawa siapapun ke rumah ini. Awalnya mengira Taeyong pemain wanita saat merasakan permainannya di atas sangat lihai. Ia menaikkan alisnya. Ia menangkap fakta baru dari cerita Victoria. Ternyata Taeyong tim piatu sejak umur 15 tahun. Jadi kedua orang tua Taeyong setelah tiada. Victoria mengangguk. Apakah kau tahu kenapa kedua orang tua Taeyong telah tiada? Mungkin mereka sakit atau mengalami hal-hal lainnya. Tuan Sian tidak menceritakannya kepadamu, Nona. Ian menggeleng. Victoria menolakkan dirinya ke arah Ian, kemudian berbisik. Kedua orang tua Tuan Sian meninggal karena dibunuh. Saat itu ibuku warna memari membawa Sian remaja yang berumur 15 tahun ke desa karena musuh menyerang mansion ini dan merampas semua harta keluarga Tuan Sian. Ian menyimak semua cerita yang dikatakan Victoria. Posisi Taeyong yang saat ini menyedihkan. Ia tak bisa membayangkan remaja berumur 15 tahun harus menanggung kesedihan atas kepergian kedua orang tuanya. Ian hanya diam, ucapan Victoria menyentuh relung hati terdalamnya. Hati kecil Ian berteriak bahwa dia tidak ingin meninggalkan Taeyong, namun di sisi lain rasa dendam kepada Taeyong masih ada walaupun tidak sebesar sejak awal. Ian kenapa keluar dari kamar? Mau kemana?
Sontak bagian maupun Doria menoleh ke arah sumber suara. Ternyata itu Taeyong yang baru pulang, masih lengkap dengan setelan jas kantornya. Doria tersenyum melihat kepulangan Taeyong. Nona, Yan hanya bosan di dalam kamar tuan, jadi kami mengobrol sebentar. Dan kau kenapa pulang jam segini? Ini kan masih jam 2 siang. Justru karena aku tahu kau di rumah pasti bosan, makanya aku pulang di awal dan akan mengajakmu ke suatu tempat. Memangnya mau kemana? Nanti kau akan tahu, sebaiknya siap-siap saja. Yang penting bukan pesta, jadi pakaian santai saja. Cap. Taeyong sambil menarik lengannya dan menuntun langkah gadis itu masuk ke dalam kamar. Di sungai tersebut, Yan melihat banyak para pengunjung yang menyewa perahu untuk dinaiki, dan di atas sungai tersebut ada jembatan yang begitu indah. Taman tersebut kental dengan sentuhan arsitektur modis yang sangat klasik. Wah, tempat ini sangat luar biasa. Aku menyukainya. Aku sangat menyukainya karena begitu indah. Dayang saja melihat mata Yan begitu berbinar. Dayang, aku ingin naik ke atas jembatan. Sepertinya menyenangkan. Ayo. Yan mereka ke bawah. Orang-orang menaiki perahu dayung dan terlihat begitu menyenangkan. Aliran sungai itu tenang saat musim semi. Yang tidak menyangka bahwa sebelum benar-benar sangat indah. Ekor yang menaiki perahu yang menatap ke arah Taeyong. Pria itu semakin tampan karena sinar matahari sore yang menimpa wajahnya. Dia menatap Taeyong dengan ragu. Sebenarnya dia sangat ingin menaiki perahu. Taeyong terlihat mendekati salah satu pria yang menyewakan perahu. Dia terlihat bicara bahasa Spanish dengan si penyewa tersebut. Yang tidak mengerti artinya sama sekali. Taeyong mengulurkan tangannya ke arah Yan. Yan lalu menyambut uluran tangan Taeyong dan melangkah pelan naik ke dalam perahu yang terbuat dari kayu tersebut, namun sangat kokoh. Yan duduk bersebelahan dengan Taeyong. Perahu tersebut mulai melaju karena ada yang mengayuhnya di belakang. Taeyong kenapa tak mengayuh perahunya sendiri? Tidak juga, kita cukup duduk saja nanti. Kita fokus dengan pemandangan indah di sini karena sibuk mendayung perahu. Yan hanya dia benar juga yang dikatakan Taeyong. Yan memandang wajah Taeyong dari samping. Pria itu sangat tampan. Perahu terus melaju. Yan menarik tangan yang terus digenggam oleh Taeyong hingga matahari sore semakin terlihat pekat. Ucap Taeyong sambil menatap ke manik mata Yan yang berwarna coklat terang itu. Yan hanya terpaku. Ucapan Taeyong seolah menyentuh hatinya dan mengatakan bahwa dia juga mencintai pria itu. Namun kata-kata itu tidak mampu diucapkan oleh Yan. Inilah yang kujanjikan padamu, Yan, hidup bersama di Seville dan nikmati aliran sungai di musim semi. Bukankah sangat indah? Yan, seperti ini selamanya karena aku tak pernah bermain-main dengan perasaanku.
rambut coklat terang yang panjang. Taeyong kemudian menyandarkan kepalanya di punggung lebar. Taeyong membuat Taeyong terkejut sekaligus bahagia. Aku bahagia di hari-hari indah bersamamu. Aku tak tahu bagaimana cara Tuhan membolak-balikan hati hambanya saat ini aku ingin pergi, namun bukan saja suatu saat kaki ini tidak mampu melangkah pergi karena terjebak dengan cintanya sendiri. Setelah selesai menaiki perahu Sardinia dan Taeyong menikmati air mancur bintang driver air terjun yang sangat cantik yang terletak di tengah kolam. Keduanya sedang tersenyum melihat air terjun itu yang menyalurkan tangan menyentuh air terjun terasa sangat dingin itu. Jangan terlalu dekat, nanti kau bisa basah. Ia tersenyum. Dia menatap Taeyong memandangnya dengan tatapan khawatir. Kau tak perlu khawatir, aku bukan putri duyung yang terkena air. Akhirnya mereka sampai dengan selam-salaman air. Sampai tawa keduanya basah kuyup, suara tawa keduanya terlihat begitu lepas. Sama halnya dengan Taeyong, dia merasa sangat bahagia. Mereka sedang berlari kecil, tak perlu peduli jika saat ini sedang menjadi pusat perhatian anak-anak. Terlihat seperti anak-anak. Akhirnya keduanya merasa lelah dan mereka duduk di sebuah bangku panjang dengan keadaan basah kuyup. Taeyong merasa perutnya sakit karena terus tertawa dan bermain air. Sama halnya dengan Ian. Kau harus segera ganti baju, nanti sakit, ucap Taeyong. Kita akan segera pulang. Aku takut kau di sini saat ini. Bagaimana jika ada yang menggodamu? Taeyong, aku bukan anak kecil, lebih banyak kau segera ke toilet sana. Oke, baiklah, jika ada apa-apa segera hubungi aku. Ian mengangguk. Taeyong akhirnya berjalan dan kemudian berlari kecil menuju toilet umum di tempat ini karena ingin buang air kecil. Ian tertawa melihat sisi kekanak-kanakan juga. Ian duduk sendirian di bangku sambil menunggu Taeyong. Pria yang pakai topi hitam itu lalu menghentikan langkahnya. Ian berjalan menuju ke arah pria tersebut dan memberikan ponselnya. Ponsel